Assalamualaikum, kembali lagi di kelas Bahasa Inggris. Kita masuk pertemuan ke-73. Dan kali ini, kita akan bahas pengandaian. Oke? Ya, ini tenses yang kita bahas kemarin, 12 bentuk tenses. Sekarang kita lihat 4 bentuk lainnya. Oke? Ya, ini disebut past future. Ya, sama, terdiri dari simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Sekarang kita lihat dalam bentuk kalimat. Past future, kurang lebih sama dengan future. Perbedaannya hanya pada will. Pada past future, kita menggunakan would. Bentuk kalimatnya sama. Would kata kerja. Kalau bukan kata kerja, kita gunakan be. Continuous pun demikian. Oke? Perbedaannya hanya pada will dan would. Oke, sekarang kita lihat, kita bahas pengandaian. Misalkan jika saya punya infonya, if I, have the info, jika dia sedang tidur, tentu kalimat sedang, if he is sleeping. Jika mereka sudah bayar, if they have, tentu kata kerja bentuk ketiga. Nah, pengandaian terdiri dari 2 bentuk, yakni pengandaian yang nyata atau tidak nyata. Atau saya lebih menyebutnya pengandaian yang nyata adalah pengandaian yang biasa. Kalimat dengan if. Oke? Nah, ini termasuk yang nyata atau tidak nyata? Ini termasuk yang nyata. Dari mana bisa tahu? Kita bisa lihat predikatnya, yakni menggunakan kata kerja bentuk pertama. Have is, have. Oke? Menggunakan kalimat present, di mana predikatnya kata kerja atau kata bantu bentuk pertama. Sekarang kita lihat konsekuensinya. Jika saya punya infonya, kenapa? Saya akan kabari kamu. Di sini kita gunakan, kita gunakan will. I will let you know. Jika dia sedang tidur, saya akan kembali nanti. Sama akan kita gunakan will. I will come back later. Jika mereka sudah bayar, saya akan lunasi hutang saya. Sama kita gunakan will. Oke? Nah, ini pengandaian yang nyata, di mana menggunakan untuk kalimat if, menggunakan kalimat present, kata kerja atau kata bantu bentuk pertama, dan untuk kalimat akannya, kita gunakan will. Oke? Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengandaian yang tidak nyata. Nah, pengandaian yang tidak nyata itu adalah sesuatu yang sifatnya hayalan, atau Anda membicarakan sesuatu yang berlawanan dengan keadaan sekarang. Bisa dengan kata seandainya, andai-andai, atau sekiranya. Kita lihat contohnya. Jika saya punya perusahaan, ini berandai-andai. Saat ini saya tidak punya perusahaan. Kemudian saya berandai-andai jika saya punya perusahaan, if. Nah, di sini kita tidak lagi menggunakan kalimat present. Karena ini hayalan atau tidak nyata, yang kita gunakan adalah kalimat past. Ciri kalimat past yakni kata kerja atau kata bantu bentuk kedua. So, di sini yang kita gunakan bukan have, bentuk kedua dari have yakni had. If I had a company, saya akan pekerjakan kalian. Misalkan Anda sedang lihat teman-teman Anda nganggur, kemudian Anda berandai-andai jika saya punya perusahaan, saya akan pekerjakan kalian. Di sini, tentu kita tidak lagi menggunakan will, karena ini hanya berandai-andai. Untuk akannya, kita gunakan would. I would hire you. Oke? Nah, kembali ke sini. Ini walaupun menggunakan predikat bentuk kedua, tetapi ini bukan menggambarkan peristiwa di waktu lalu. Ini peristiwa di waktu sekarang yang berandai-andai. Cirinya dengan if. Bandingkan dengan kalimat ini. I had a company 5 years ago. Ini tanpa if. Dan ini tentu membicarakan fakta 5 tahun yang lalu.
di mana saya punya perusahaan. Oke? Ya, ini tidak termasuk pengandaian. Contoh lagi misalkan jika saya punya uang, ya tentu pilihannya nyata atau tidak nyata tergantung kepada yang berbicara. Sehingga saya bisa mengatakan kata kerja bentuk pertama atau kata kerja bentuk kedua. Saya akan bantu kamu. Ya, tentu pilihannya bisa will atau would. Oke? Kalau Anda menggunakan have, if I have money, ya ini pengandaian yang bisa saja terjadi. Ya, mungkin ke depan kalau saya punya uang, saya akan bantu kamu. Ya, di sini kita gunakan will. Oke? Karena di sini have, di sini kita gunakan will. Dan jika Anda menggunakan had, if I had money, ya ini berlawanan dengan situasi sekarang. Sekarang itu Anda tidak punya uang dan Anda tidak bisa bantu teman Anda. Oke? Ini bahasa halus untuk mengatakan saya tidak punya uang dan saya tidak bisa membantu Anda. So, if I had money, ya tentu karena had, di sini pakai I would help you. Oke? Nah, ini akan menjadi fokus kita. Pengandaian yang tidak nyata, yang sifatnya hayalan atau berlawanan dengan keadaan sekarang. Di mana menggunakan kalimat past untuk kalimat dengan if, ya, kemudian dipasangkan dengan kalimat past future. Oke? Kita fokuskan untuk pengandaian yang tidak nyata. Ya, kita menggunakan kalimat past dan kalimat past future. Ya, tidak nyata ini adalah ya sesuatu yang sifatnya hayalan atau yang berlawanan dengan keadaan sekarang. Contohnya misalkan, fakta sekarang saya tidak tahu tempatnya. Kemudian saya berandai-andai, jika saya tahu tempatnya, saya akan pergi sendiri. Ya, ini faktanya, saya tidak tahu tempatnya, dan saya tidak akan pergi sendiri. Oke? Sehingga, if, ya, kita gunakan kalimat past. Ya, ada kata tahu. Ya, kita gunakan tentu bentuk kedua, yakni, ya, if I knew the place, saya akan pergi sendiri. Ya, untuk akannya tentu kita gunakan, ya, pergi kata kerja langsung. I would go alone. Sekarang kalau kalimatnya, jika saya punya sayap, saya sedang terbang sekarang. Ya, ini tentu hayalan. Kita tidak mungkin punya sayap. So, if, ya lagi-lagi untuk punya kita gunakan kata kerja bentuk kedua. Yakni, ya had. If I had wings, ya, saya sedang terbang sekarang. Ya, bisa kita gunakan I would, kita gunakan yang continuous, karena sedang. Be dulu baru, ya, kata kerja ing. I would be flying now. Oke? Itu pengandaian untuk keadaan sekarang. Bagaimana kalau kita berandai-andai untuk sesuatu yang telah terjadi di waktu lalu? Misalkan sesuatu yang berlawanan dengan keadaan di waktu lalu. Contohnya misalkan, fakta kemarin saya tidak tahu tempatnya. Jadi saya bilang, kemarin itu jika saya tahu tempatnya, saya akan pergi sendiri kemarin. Ya, ini kemarin. Apakah kita buat karena lampau? If I knew the place, I would go alone. Sama dengan pengandaian yang sekarang? Ya, tentu tidak bisa, harus berbeda. Sehingga kita bisa membedakan ini pengandaian di waktu sekarang dan ini adalah pengandaian di waktu lalu. Nah, bagaimana membuatnya? Kalimat apa yang digunakan? Ya, untuk pengandaian, 4 kalimat ini dibagi. Ya, 2 yang di atas, 1, 2, 1, 2, untuk sekarang, dan 2 yang berikutnya, yakni bentuk ketiga dan bentuk keempat, digunakan untuk waktu lampau. Ya, sebelum kita selesaikan soal ini, Anda bisa lihat perbedaannya. Untuk waktu sekarang dengan kalimat if, setelah subjek, ya, langsung kata kerja. Kalau bukan, kita kasih kata bantu. Untuk sedang, ya, kata bantu dan verb ing. Namun pada waktu lalu,
atau waktu lampau, setelah subjek selalu ada had. I had, I had, I had. Nah, ini perbedaan pengandaian sekarang dan lampau. Sehingga, kalau kita buat di sini, if I, ya tentu harus ada had-nya. Selalu ada had. Tinggal ada kata tahu, ya, karena setelah had harus kata kerja bentuk ketiga. Sehingga yang kita gunakan adalah, ya, known. Oke? The place, saya akan pergi sendiri. Nah, kita lihat dulu perbedaan bentuk sekarang dan lampau. Bentuk sekarang hanya ada would. I would, I would, I would. Bentuk lampau selalu ada have setelah would. I would have, I would have, I would have. Oke? So, karena ini lampau, saya akan pergi sendiri kemarin. Ya, kita gunakan I would dan have. Disingkat I would have. Ada kata pergi. Nah, setelah have, harus kata kerja bentuk ketiga. Bukan lagi go, yakni gone. Alone. Oke? Itu perbedaannya. Bahasa pun bisa berbeda. Jika saya tahu tempatnya, saya akan pergi sendiri atau saya sudah pergi sendiri kemarin. Ya, bahasanya bebas. Pola yang digunakan sama. I would have gone alone. Kita lihat contoh lagi. Fakta sekarang mereka tidak di sini. Jika mereka di sini, saya tidak akan kesepian. Ya, ini berandai-andai sesuatu yang berlawanan dengan keadaan sekarang. Ya, kita gunakan kalimat, ya tentu past. If they, ya di sini bukan kata kerja, sehingga kita gunakan, ya if they were here. Kita gunakan bentuk kalimat yang ini. Oke? Saya tidak akan kesepian. Ya, I would, ya I wouldn't, karena kesepian bukan kata kerja, kita gunakan be terlebih dahulu. Baru lonely. Kita gunakan kalimat yang ini. Sekarang kalau kita rubah menjadi fakta semalam atau fakta lampau dengan kalimat yang sama, jika mereka di sini, saya tidak akan kesepian, maka tentu kalimat yang kita gunakan adalah, kalau yang sekarang kita gunakan ini, tentu ya lampau kita gunakan kalimat yang ini. Kita buktikan. Jika mereka di sini. Ya, if they, karena lampau selalu ada had. Oke? Nah, di sini bukan kata kerja. Kita kasih kata bantu. Kata bantu setelah had adalah ya been. Baru here. Ya, kita gunakan kalimat ini. Oke? Saya tidak akan kesepian. Nah, kalau sekarang kita gunakan ya would be lonely. Kita gunakan kalimat yang ini. Tentu untuk lampau, ya kita gunakan tentu pola yang ini. Oke? Kita buktikan. I, ya cirinya selalu ada would dan have. Nah, kata kesepian bukan kata kerja, so kita beri kata bantu. Kata bantu setelah have, ya been. Baru lonely. Oke? Kita lihat contoh lagi. Fakta sekarang, mereka sedang tidur. Jika mereka tidak tidur, saya akan ajak mereka ikut. Ya, tentu kalimat jika, kita gunakan kalimat ini karena sekarang, if they, ya, mereka tidak tidur ini, mereka tidak sedang tidur. Oke? Walaupun tidak ada kata sedang, tapi keadaannya mereka sedang tidur, ya kita gunakan kalimat yang kedua. Situasi yang sedang berlangsung. Ya, if they were not sleeping, ya saya akan ajak mereka ikut. Ya, lagi-lagi kita gunakan would. Ya, take them with me. Kita gunakan pola ini. Karena kata kerja setelah would ada take. Oke? Nah, sekarang kalau faktanya menjadi fakta kemarin. Mereka sedang tidur ketika saya datang kemarin. Kemudian saya berandai-andai tentang keadaan kemarin. Kemarin itu, jika mereka tidak tidur, saya akan ajak mereka ikut. Ya, kalimat yang sama. Tentu, kalau sekarang kita gunakan kalimat ini, untuk lampaunya,
ya, dia akan berubah menjadi kalimat ini. Kita coba. If they, ya, selalu ada had. Oke, untuk lampau. Ya, tidak sedang tidur. Oke. Untuk sedang harus ada kata bantu, sehingga kata bantu yang kita gunakan adalah been, kemudian verb ing. Oke, kita gunakan not karena negatif. Oke. Berikutnya saya akan ajak mereka ikut. Ya, kalimat sekarangnya menggunakan pola ini. Tentu lampaunya karena kalimatnya sama, ya kita gunakan pola ini. Ya, I would have, selalu ada would dan have, kemudian ya ajak kata kerja bentuk ketiga kita gunakan taken. Ya. Oke, sekarang kita lihat pengandaian yang lainnya. Kita coba gabungkan. Jika saya daftar kemarin, ya, ataupun Anda bisa mengatakan jika saya sudah daftar kemarin, saya tidak akan berdiri di antrean panjang ini. Ya, Anda bisa bayangkan situasinya? Ya, jika saya sudah daftar kemarin, berarti fakta kemarin saya tidak mendaftar. Saya tidak akan, ya, sedang berdiri di antrean panjang ini. Berarti fakta sekarang, saya sedang berdiri mengantri. Oke? Ini gabungan, ya, fakta kemarin dan fakta sekarang. Sehingga bisa kita gunakan, karena ini lampau, ya, Anda bisa mengatakan jika saya daftar atau jika saya sudah daftar. Bahasanya boleh bebas, so tentu kita gunakan, ya, yang lampau. If I, ya, karena lampau selalu ada had, if I had. Ada kata kerja daftar. Tentu, setelah had harus kata kerja bentuk ketiga. Ya, kita gunakan pola kalimat ini. Oke? Kalimat berikutnya, saya tidak akan berdiri di antrian panjang ini. Ya, tentu kita gunakan would, karena negatif kita gunakan wouldn't. Apakah cukup kita gunakan I wouldn't stand? Ya, Anda bisa lihat di sini, faktanya saya sedang berdiri sekarang. Walaupun saya tidak menggunakan kata sedang di sini, ya, saya bisa menggunakan kalimat, ya, yang ini. Karena, ya, berdiri itu sedang berlangsung. Ya, saya bisa menggunakan I wouldn't be standing. Oke? Kita lihat contoh lagi. Fakta kemarin, jam 8 sampai jam 10 kemarin, kita sedang belajar. Dan kamu datang jam 10. Tentu kamu datang jam 10, kita sudah selesai belajar kemarin itu. Jika kamu datang 1 jam lebih awal, ya jam 9, kamu akan belajar dengan kami. Ya, ini pengandaian bentuk lalu. Oke? If you, ya tentu karena lampau harus ada had. Datang. Ya, kita gunakan kata kerja bentuk ketiga. Yakni come. Ya, 1 hour earlier, kamu akan belajar dengan kami. Saat itu, saat kemarin. So, harus ada would have karena lampau. Ya, belajar. Studied, ya kita gunakan kata kerja bentuk ketiga. Setelah have. Oke? With us. Namun, karena keadaan kemarin, kalau kamu datang jam 9, ya kamu akan sedang belajar. Karena jam 9 itu, kita sedang belajar. Prosesnya sedang berlangsung. Sehingga bisa kita gunakan, ya, you would have been studying with us. Walaupun tanpa kata sedang di sini. Oke? Kita bisa gunakan pola sedang untuk menggambarkan situasi yang sedang berlangsung. Oke, mudah-mudahan bisa ikut. Nah, sebelum kita latihan, satu contoh lagi, ini yang kemarin ditanyakan. Fakta sekarang, mereka tidak tahu kamu di sini. Seandainya mereka tahu kamu di sini, nah, maka menjadi if they, karena ini sekarang, ya kita gunakan kata kerja bentuk kedua dari tahu, yakni knew. If they knew, kamu di sini. Kita gunakan are atau were. Ya, kalimat ini, kamu di sini, bukan pengandaian. Ini fakta, bahwa memang benar kamu di sini. Sehingga kita gunakan you are here.
Yang berandai-andai itu hanya jikalau mereka tahu. Sehingga tahu di sini kita gunakan kata kerja bentuk kedua. Ini sama dengan kalimat misalkan seandainya mereka tahu infonya, ya, if they knew the info. Ya, info ini sama dengan info bahwa ya kamu memang benar berada di sini. Oke? Sehingga tidak perlu membuat dalam bentuk lampau. You were here. Kita sambung kalimatnya. Ya, seandainya mereka tahu infonya, mereka akan datang. Ya, tentu kita gunakan would. Ya, karena faktanya mereka tidak akan datang. Karena faktanya mereka tidak tahu infonya. Sama dengan kalimat ini, seandainya mereka tahu kamu di sini, mereka akan datang. Ya, tentu di sini kita gunakan would. Oke? Nah, berbeda ketika kalimat kamu di sini berdiri sendiri dengan jika, misalkan, seandainya kamu di sini. Nah, ini berandai-andai. Karena faktanya, kamu tidak di sini. Sehingga kita bisa buat kalimat if you were here. Oke? Sekarang kalau kalimatnya, seandainya mereka tahu kamu di sini semalam, mereka akan datang. Ya, ini pengandaian bentuk lampau. If, mereka they, ya, lampau selalu ada had. Ya, kata kerja bentuk ketiga dari tahu yakni known. Kamu di sini semalam. Ya, ini fakta. Ya, kita gunakan were karena fakta semalam. You were here last night. Ini kalimat tidak termasuk dalam pengandaian. Oke? Ya, mereka akan datang tentu harus ada would dan have. Ya, datang kita gunakan kata kerja bentuk ketiga, come. Oke? Mudah-mudahan Anda bisa ikut. Sekarang kita masuk latihan. Ya, seperti biasa, coba tekan pause dan coba kerjakan. Kita lihat sama-sama yang pertama. Kalau kamu tidak percaya saya, tidak apa-apa. Ya, ini pengandaian biasa, kalimat dengan if biasa. So, kita gunakan bentuk present. If you don't trust me, that's fine. Harus ada s di sini. That's fine. Atau it's okay. Kita lihat yang kedua. Jika kalian belum mengerti, tolong angkat tangan. Ya, ini kalimat biasa dengan if. Ya, if you haven't understood, please raise your hand. Nah, untuk kalimat ketiga ini, yang kita masuk pengandaian. Ya, berandai-andai yang sifatnya hayalan atau sesuatu yang ya berlawanan dengan keadaan sekarang. Seandainya saya jadi kamu atau seandainya saya kamu, ya ini tentu hayalan karena saya tidak mungkin jadi kamu. So, karena waktu sekarang kita gunakan were. Di sini pun Anda bisa menggunakan was. Namun pengandaian dengan if, semua subjek bisa menggunakan were. Oke? Ini pengecualian. Saya akan ambil tantangan itu. Ya, tentu untuk kata akan kita gunakan would. I would take that challenge. Kalau dia punya motor, mereka akan pekerjakan dia. Ya, ini untuk waktu sekarang. If he, ya, kita gunakan ya kata kerja bentuk kedua. Karena fakta sekarang dia tidak punya motor. Akibat dari dia tidak punya motor, mereka tidak akan pekerjakan dia. Ya, di sini kita gunakan mereka akan, ya, karena tidak nyata, ya kita gunakan would, bukan will. Nah, bulan lalu, ini kita sedang bicarakan bulan lalu ketika dia mengajukan lamaran. Dan syaratnya harus punya motor. Karena tidak punya motor, dia tidak diterima. Seandainya atau kalau dia punya motor, mereka akan terima dia bulan lalu, waktu itu. Ya, karena lampau, if, subjek he, ya selalu ada had. Nah, punya, kita gunakan kata kerja bentuk ketiga yang sama, yakni had. Ya, ini yang sering membingungkan. If he had had. Oke? Mudah-mudahan sekarang Anda tahu
bagaimana sampai kalimat ini terbentuk, mereka akan terima dia. Ya, they would, ya, karena lampau selalu ada have. Kita singkat dengan would have. Terima? Ya, setelah have harus kata kerja bentuk ketiga, so kita gunakan hired. Ya. Oke. Andai saya terpilih tahun lalu, ya lagi-lagi ini lampau, if I selalu ada had. Karena ini pasif, pasif itu harus ada kata bantu dan kata kerja bentuk ketiga. Kata bantu setelah had yakni been. Kemudian kata kerja bentuk ketiga, elected. Ya, tahun lalu, last year. Saya akan kirim semua koruptor ke penjara. Ya, ini waktu sekarang. Anda melihat koruptor sekarang, ya, seandainya kemarin terpilih, sekarang tuh saya akan kirim semua koruptor ke penjara. So, di sini, ya, kita cukup dengan would. Ya, kata kerja bentuk pertama. All corruptors to jail. Berikutnya, teman-teman saya sedang camping. Ya, ini fakta sekarang. My friends are camping. Andai saya tidak sakit, ya, berarti faktanya sekarang saya sakit. Ya, saya berandai-andai. So, saya bisa gunakan if I were not sick, saya akan camping dengan mereka. I would. Apakah cukup? I would camp with them. Ya, di sini walaupun tidak ada kata sedang, faktanya, ya, mereka sedang camping. Karena situasinya sedang berlangsung, ya, bisa kita gunakan bentuk continuous. I would, ya, be dulu baru, ya, kata kerja ing. I would be camping with them. Oke? Kita lihat yang terakhir, polisi akan tilang kamu kemarin, andai kamu tidak pakai helm. Ya, ini lampau. Hanya saja kalimat andainya kita tidak letakkan di depan, tetapi di akhir. Ya, kita kerjakan kalimat dengan would terlebih dahulu. The police, karena lampau, ya selalu ada would dan have, atau would have. Ya, tentu kata kerja setelah have harus kata kerja bentuk ketiga. Ya, kita gunakan given. Ya, polisi akan memberi kamu tiket. Ya, di sini tiket tilang. Oke? Yesterday. Nah, ini kalimat andainya dengan if. Andai kamu tidak pakai helm. So, if you, ya lagi-lagi karena lampau, ya selalu ada had. If you had, karena negatif, kita tambahkan not, hadn't, ya pakai tentu kata kerja bentuk ketiga, karena setelah had. A helmet. Oke? Namun kalimat ini bisa kita perbaiki karena keadaannya sedang terjadi. Jadi polisi akan tilang kamu kemarin jika polisi mendapati kamu tidak sedang menggunakan helm. Ya, walaupun tidak ada kata sedang di sini, karena situasinya sedang, ya bisa kita gunakan pola situasi yang sedang berlangsung. Ya, setelah had, tentu, ya, kata bantu been baru kata kerja ing. Ya, if you hadn't been wearing a helmet. Oke? Mudah-mudahan ini bisa memperkuat, Anda bisa lihat lagi materinya pada sesi 1 untuk saling melengkapi. Oke? Sampai di sini, terima kasih dan kita ketemu lagi pekan depan.